Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, tabarrukan bi zikril ayah wa ta'abudan bi tilawati. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Hasan bin Ali bin Abdullah an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala aksaru salatu alayya fa inna salatakum maghfiratun lidzunubikum wa atlabu li wasilati wa darajati rabi'ah fa inna wasilati inda rabbi syafa'atu lakum. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke harib alam sayyidil wujud, sayyidil kaunain, sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada ibunda tercinta saya beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati adik saya tercinta Kang Nurdin beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada rekan-rekan Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabatul Mustafa. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa beristiqomah walaupun rekan-rekan kita masih dalam keadaan kesibukan, walaupun masih rekan-rekan kita masih belum diberikan hidayah yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, namun rekan-rekan tetap semangat. Ini adalah cobaan yang sangat luar biasa buat kita di Majelis Taklim, karena orang yang berdakwah di dalam kebaikan adalah orang yang mempunyai hati yang mulia. Orang yang berdakwah di dalam kebaikan adalah orang yang hatinya selalu diguncang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan cobaan, selalu diberikan suatu keguncangan. Karena apa? Orang tersebut akan ditaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang tersebut akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke jalan yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi Masya Allah, ini bulan adalah bulan yang sangat mulia, di mana bulan ini adalah bulan yang Allah rindukan. Di bulan ini adalah penentuan umat Islam. Kenapa di bulan ini selalu diingatkan kepada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa di Isra dan Mi'rajkannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan kita, sahabat Rasul, ada beberapa orang sahabat yang mana sudah memeluk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tidak meyakini dan ada yang tidak mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan. Bahkan sampai bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, benarkah engkau semalam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau perjalanan itu selama 3 bulan baru sampai. Sedangkan Rasulullah mengumumkan bahwa itu perjalanan cukup 1 malam.
Akhirnya sahabat Rasulullah masih tidak yakin. Ya Rasulullah, coba engkau berdiri ya Rasulullah. Angkat kakimu satu lagi ya Rasulullah. Diangkat kakinya satu. Kemudian diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabatnya bertanya lagi, ya Rasulullah, aku minta permohonan kepadamu ya Rasulullah, angkat kakimu satu lagi ya Rasulullah. Wahai sahabatku, aku tidak bisa. Bagaimana engkau bisa bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu malam, sedangkan kakimu dua-duanya pun tidak bisa diangkat? Ini adalah keimanan. Tidak bisa diukur dengan akal. Ya, kalau orang yang mengimani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka percaya bahwa Rasulullah di-Isra dan Mi'rajkan. Tapi sebaliknya, jika orang imannya tidak menyatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut tidak percaya adanya di-Isra dan Mi'rajkannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang sekelas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak percaya. Karena apa? Dihitungnya dengan akal dan pikiran, tidak dengan iman. Makanya Isra Mi'raj ini mengingatkan kita kepada suatu keimanan kita di dalam hati, bahwa ini adalah suatu perjuangan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita ini dianjurkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak sholawat di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Aksaru wa salat alayya fa inna salatakum maghfiratun li dzunubikum. Tuh, perbanyaklah kalian salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadaku, karena ini bulan-bulan yang selalu mengingatkan kepadaku pada saat ini Isra dan Mi'rajkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh malaikat Allah, dipertemukan, diperlihatkan macam-macam manusia, macam-macam umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disiksa, ada yang berada di dalam neraka sedang disiksa, ada juga yang di dalam surga yang sedang tersenyum. Mana orang yang banyak, orang yang disiksa di dalam neraka diperlihatkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Sampai Rasulullah bertanya, wahai malaikat Allah, siapa mereka? Sedangkan mereka disiksa tidak pernah berhenti dan selalu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah umatmu ya Rasulullah. Apa kesalahan mereka sehingga mereka dihancurkan, kemudian dibangkitkan lagi, dihancurkan lagi, dibangkitkan kembali? Apa kesalahan mereka ya Rasul? Apa kesalahan mereka ya malaikat Allah? Malaikat Allah menjawab, kesalahan mereka cuma satu. Mereka beribadah bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut oleh manusia. Salatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, bahkan gak pernah ngomongin orang, gak pernah korupsi, gak pernah berantem sama orang, tapi mereka berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Cuma kesalahan sedikit, ingin disebut sama orang. Salatnya rajin di hadapan orang banyak, sedekahnya rajin di hadapan orang banyak, akhlaknya bagus di hadapan orang banyak. Ternyata pada saat tidak ada orang, akhlaknya sangat luar biasa. Cuma sedikit kesalahannya, ingin disebut sama orang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Ada sekelompok umat yang sedang bahagia berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala,
Ya Rasulullah, ini adalah umatmu ya Rasulullah, mereka berhak berada di dalam surgamu ya Allah. Rasulullah tersenyum. Apa perbuatan mereka ketika di dunianya? Mereka selalu memperbanyak salawat kepadaku. Mereka selalu memperbanyak salawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga fa inna salatakum maghfiratun dunuliz zunubikum. Salawatnya itu bisa menghapus semua dosanya. Karena apa? Saking ku cinta-cintanya, saking ku iman-imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita salawat, ingat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu dalam hati kita ingin bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atlabu li wasilati walid darajati rafi'ah fa inna wasilati inna rabbi syafa'atul lakum. Sebetulnya salawat itu yang mengantarkan kita untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilahnya kita mempunyai derajat, kita mempunyai suatu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita selalu bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan main-main sama salawat. Sering kita sering kita saksikan ya, para ulama